Kegiatan optimalisasi dan bidang KB dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober kita dapat melaksanakan kegiatan rakor ini. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja dan serapan untuk anggaran dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana di tahun 2022 yang pada hari ini atau tepat di 30 September yang lalu sudah memasuki triwulan ketiga, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi capaian sampai dengan triwulan ketiga untuk optimalisasi dan subbidang KB serta upaya percepatan penurunan stunting. Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang kami hormati, bahwasanya kegiatan lapor ini dilakukan di Hotel Aston, Jalan Kahuripan Raya 14, Talsewu, Buduran Sidoarjo, selama 2 hari. Hari pertama yaitu tanggal 18, kemudian hari kedua besok 19 Oktober 2022. Lapor ini mengundang kepala PDKP Kabupaten Kota se-Jawa Timur 38 orang, kemudian pengelola dana alokasi khusus subbidang KB dari OPDKB Kabupaten Kota se-Jawa Timur 38 orang. Sampai dengan kami melaporkan kegiatan ini sudah hadir kurang lebih 27 orang dari kepala OPDKB dan 29 orang dari pengelola, dan mudah-mudahan yang belum hadir atau sedang dalam perjalanan bisa sampai di tempat ini dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Dari perwakilan BKKBN Provinsi kurang lebih ada 40 orang yang terdiri dari tim pengendali DAK tingkat provinsi serta dari lingkungan sekretariat terkait dengan pelaksanaan DAK sebidang KB di Kabupaten Kota. Materi yang akan disampaikan yang pertama, evaluasi serapan DAK sebidang KB tahun 2022 yang nanti akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Inspektur Wilayah 1 BKKBN Republik Indonesia. Materi kedua, akselerasi serapan DAK sebidang KB tahun anggaran 2022 nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Badan. Kemudian yang ketiga, kebijakan DAK sebidang KB tahun 2023 akan disampaikan besok oleh Bapak Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, dan strategi penyusunan dan menu untuk DAK sebidang KB tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan BKKBN Republik Indonesia. Kami sampaikan bahwa untuk materi yang keempat, yaitu dari Kepala Biro Perencanaan, akan dipandu via Zoom. Besok pemateri akan membantu kita semua dari Jakarta dan akan kita siapkan link Zoom untuk beliau. Kegiatan rakor ini dibiayai dari Dipa Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 di kegiatan untuk percepatan penurunan stunting di kegiatan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan arahan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Dari kami panitia, apabila ada kurangnya menyiapkan acara pada siang hari ini sampai dengan besok, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada sore sampai dengan besok bisa mengikuti acara dengan lancar dan nanti pulang serapan DAK-nya langsung melonjak tajam. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Pak Sigit, Kepala Inspektur Wilayah 1 BKKBN Republik Indonesia. Yang kedua, Bu Erna, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur beserta
panitia, terima kasih. Di sini ada Kepala UPD KB se-Jawa Timur dan para pengelola dana alokasi khusus subbidang keluarga bencana se-Jawa Timur, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kondisi kita sehat. Hari ini tidak ada bencana di Sidoarjo. Karena kalau tidak salah, informasinya di Trenggalek hari ini banjirnya luar biasa, termasuk di Malang dan Blitar. Kita berharap Jawa Timur betul-betul dijauhkan dari bencana. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, nanti ada 3 item yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama ya kita reminding lagi apa itu stunting dan seterusnya, tantangannya dan seterusnya. Yang kedua kita bicara tentang ya keilmuan sedikit lah, intervensi apa yang kita lakukan, dan yang terakhir membahas gimana cara menyelesaikan masalah, ada uangnya mau nggak dituntaskan kan gitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan isu stunting, sebetulnya isunya udah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Negara kita katanya mau ada bonus demografi tahun 2030, 2040, 2050. Bonus demografi itu yang kita butuhkan bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Jujur aja, kalau kita nggak bisa menyelesaikan ini, bonus demografi ini akan menjadi beban untuk masyarakat atau untuk pemerintahan berikutnya. Sehingga mau nggak mau, start kita sama ini di sini. Ayo, dalam tanda kutip, kalau kita implementasi sedikit ya, yang sehat, yang pertumbuhannya baik, yang perkembangan otaknya baik, sehingga punya SDM unggul yang punya daya saing. Kalau enggak, mohon maaf, menjadi beban kita semua ke depan. Dan kita udah paham bahwa SDM menjadi salah satu kunci di bidang kami pun, bidang kesehatan, transformasi kesehatan yang salah satu pilarnya adalah tenaga kesehatan. Jadi mau nggak mau tugas kita semua. Artinya gini Bapak Ibu, ibadah kita hari ini lebih condong ke arah gimana mempersiapkan sistem supaya nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan itu kita betul-betul mendapatkan kesehatan itu. Ini ibadah kita. Dan semua memahami isu itu, mulai dari isu di level kabupaten kota, level provinsi, level nasional. Jadi mau nggak mau, apapun isunya yang ada di lapangan, hambatan dan sebagainya, ayo sama-sama kita bergandengan. Kenapa? Karena semua isu nggak akan ada masalah kalau kita gandengan. Pasti ada kendala di masing-masing kabupaten kota di provinsi. Selama kita bisa sharing bareng, insya Allah bisa kita bantu, kita tuntaskan. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, setelah kita tahu tantangannya bahwa kita butuh SDM unggul dan isu stunting itu menjadi isu penting, di mana yang menjadi definisi adalah gagal tumbuhnya di area paling penting yaitu balita. Jujur aja, dari teman-teman medis, mau dokter, mau perawat misalkan yang ada di sini, semua Pak, generasi emas, pertumbuhan emasnya itu ada di 5 tahun pertama. Artinya kalau 5 tahun pertama itu nutrisinya bagus, maka diharapkan pertumbuhan berikutnya bisa lebih ekselen lagi. Itu kira-kira ditambah dengan apa intervensi yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu pasti semua udah tahu. Ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Yang notabene di bidang kami, di bidang kesehatan 30%. Dan 30% itu terwakili oleh satu, gimana cara menyelesaikan imunisasi. Yang kedua, gimana cara memberikan asuhan gizi yang baik kepada masyarakat. Di samping monitoring pertumbuhan untuk bayi terutama yang di bawah 5 tahun. Jadi saya titip nanti teman-teman yang ada di lapangan, terutama dari sisi pendampingan yang nanti menjadi fokus, upayakan selama pendampingan itu dorong mereka untuk masuk ke sistem. Sistem apa itu? Posyandu. Jadi kalau kita seringkali berdekat dengan teman-teman dari BPS, data apa yang mau kita pakai?
SSGI atau CGC. Mau pakai SSGI nggak cocok dalam tanda kutip di lapangan. Kenapa? Setahun sekali dipotret dan itu kadang-kadang tidak mewakili dalam tanda kutip subjek yang mau diambil sebagai parameter. Maka tugas kami adalah mendorong teman-teman semua melakukan pendampingan supaya bayi-bayi maupun ibu-ibu yang punya resiko stunting itu segera digeser isunya masuk ke posyandu. Kenapa posyandu menjadi penting? Karena di situ tempat intervensi secara dini. Artinya gini Bapak Ibu, saat itu ada kendala, saat itu juga bisa diselesaikan. Enggak nunggu setahun lagi setelah SSGI ada baru kita berproses. Jadi artinya gini, dua parameter ini menjadi penting karena untuk intervensi bulanan maka kita mengandalkan CGC dan posyandu. Tapi untuk potret selama setahun maka kita memerlukan SSGI. Dan itu sudah disepakati oleh pemerintah. Sehingga mau nggak mau dua ini harus kita kerjakan. Itu terkait dengan bidang kesehatan. Gimana dengan bidang intervensi sensitif? Mohon maaf, ketua tim percepatan adalah teman-teman dari Bapeda. Apakah itu keliru? Tidak. Kita ngikuti aja. Kami dari Dinas Kesehatan sepakat bahwa nggak peduli itu leading sektornya teman-teman BKKBN atau tim percepatannya dari Bapeda. Kuncinya satu, ini tanggung jawab bersama. KBN berencana untuk keren. Salam KB, dua anak lebih sehat dasar. Turun, Bapak Ibu sekalian, kami izin kami ditugaskan untuk menjadi moderator dalam panel pertama, yaitu yang pertama adalah evaluasi serapan DAK Subbidang KB tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan oleh Pak Irwin 1. Kemudian yang kedua adalah perkembangan penyerapan DAK Subbidang KB tahun anggaran 2022. Ini yang akan disajikan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kami dari Koordinator Bidang KSTK. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya adalah Suhartuti. Panggil aja saya Bu Tuti. Nah, ini di samping kanan saya Pak Tinggi, samping kiri saya Bu Nyigit. Nanti waktunya adalah sampai dengan jam 5. Kita ada kesempatan untuk berkumpul. Kenapa saya harus diserahin untuk menyampaikan hal ini? Ya tentunya latar belakang kenapa DAK ini diberikan ke daerah. Saya akan menyampaikan itu ada latar belakangnya. Ya. Saya masuk di BKKBN masih baru. Salah kalau masih baru, nggak boleh. Per Maret 2020. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu kepala dinas yang baru menduduki jabatan itu, nggak usah khawatir, banyak temennya. Ya. Karena apa? Saya juga diharapkan untuk cepat beradaptasi. Kalau perlu, ya 1 hari jangan 24 jam. Ditambah lagi. Karena ya saya yakin yang baru-baru ini pasti ternyata BKKBN itu banyak sekali kegiatan, ya banyak sekali. Dan saya tidak meragukan itu. Jadi kalau ada kata kesulitan, ya memang itu sebuah realita. Dan yakinlah bahwa kita ditempatkan di situ karena kita dipercaya untuk mengatasi kesulitan itu. Ya, itu yang selalu diberikan, dimotivasi oleh Kepala BKKBN kepada saya. Pak Sigeh, Anda boleh kalah harta, tetapi jangan sekali-sekali kalah cara. Ya. Saya renungkan apa itu maksudnya. Gak lama kemudian saya dikasih kepercayaan menjadi kepala perwakilan BKKBN DIY. Jadi heboh seluruh Indonesia
ya, terutama di lingkungan rumah lama saya. Saya orang BPKP dulunya, tapi kalau saya di sini saya bilang saya orang BKKBN yang diperintahkan belajar di BPK karena terakhir posisi saya di Jawa Timur. Nah, saya belajar di agama karena sehari-hari kami dahulu, ya, ketika sampling audit, ketika menerima mandat audit dari Kementerian Keuangan, mohon maaf, BKKBN tidak pernah kita lirik karena kecil. Karena kecil, yang kita lirik, yang kita jadikan sampling audit itu pasti PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pertanian, dan semuanya. BKKBN kecil. Tapi sekarang, ketika saya ditugaskan di BKKBN, saya harus mengatakan ternyata di angka BKKBN besar. Nah itu PR ya. Ternyata tidak mudah untuk merealisasikan di lapangan. Ya, realisasi apa? Menggolongkan anggaran ini. Saya kemarin pulang dari awalnya dari Manado dahulu, saya ketemu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Saya disuruh bicara di seluruh hadapan para sekda. Kesulitan program Bangga Kencana rata-rata apa Pak Sindi? Rata-rata kesulitannya adalah dia ada di level eselon 3. Karena kalau digabung dengan dinas yang lain pasti banyak. Ada DP3, AP2, KB, ada dinas kesehatan KB, ada dinas pemberdayaan masyarakat desa KB, ada dinas sosial KB. KB-nya selalu di belakang. Saya langsung lihat Ponorogo itu dinas KB aman ya Pak. Karena saya lagi di Ponorogo. Nah, ketika Bapak Kepala memberanikan diri untuk menyerahkan anggaran operasional ini ke daerah, pertimbangannya apa Pak? Karena saya seorang auditor, saya berpikir karena Bapak seorang kepala daerah ya Pak. Iya, saya sangat paham bahwa daerah itu mencari anggaran adalah sulit. Betul nggak? Betul. Nah, ini yang saya kemarin juga sampaikan pada Sekda Provinsi dan Wagub Kalimantan Barat. Stunting sesuai dengan arahan Ibu Gubernur kemarin. Ya. Target kita tahun 2024 insya Allah 14%, sesuai dengan target yang diberikan oleh nasional. Ya. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi. Ya. Gimana menyelesaikan masalah baik itu untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Spesifik itu miliknya dalam tanda kutip peran dinas kesehatan. Di situ kita fokus pada imunisasi harus beres, kemudian memberikan asuhan gizi, termasuk pendampingan pada remaja putri, ibu hamil, supaya mereka mendapatkan tablet tambah darah. Ya. Sehingga itu menjadi kunci untuk menyelesaikan. Ya. Jadi ada lagi intervensi sensitif. Sensitif itu menyangkut satu KB harus berhasil. Kemudian yang kedua kesejahteraannya harus ditingkatkan, monitoringnya. Dan yang paling penting ayolah teman-teman masyarakat akses posyandu itu supaya apa? Jangan ketemu stunting baru berproses, tapi dari awal sudah lapor. Ya. Sehingga dengan lapor itu tim kita, tim medis, tim BKKBN atau siapapun bisa memberikan intervensi. Sehingga di sini perannya dua. Kami secara program ingin membantu. Yang kedua masyarakat juga harus ikut partisipasi. Ada keluarganya, tetangganya, saudaranya, ayo doronglah masuk ke sistem yang namanya posyandu supaya kita bisa menyelesaikan sama-sama. Ya. Yang kita khawatirkan itu hanya berpatokan pada pemerintah. Susah. Jadi harus ada peran dari masyarakat. Ya. Artinya ada dua. Kita bisa pakai CGC atau SSGI. Ya. CGC ada datanya di masing-masing puskesmas. Ya.
Yang kita mau kan si SSGI, nah Ya. itu tunggu BPS. Artinya kita nunggu BPS yang tahun 2021 kan 23,sekian%. Diharapkan nanti ya tahun ini bisa 18% target. Sebenarnya kendalanya lebih banyak, ayolah kita ngajak masyarakat untuk merubah perilaku. Karena apa? Mungkin makanan itu relatif ya. Tapi kalau mereka bisa memberdayakan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk membantu supaya nutrisinya baik untuk ibu hamil maupun bayinya itu tercukupi, harusnya selesai. Nah, termasuk misalkan ada keluarga-keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat atau bantuan apapun ya, untuk orang tua terutama bapak-bapak, ayolah berikan itu nutrisi untuk keluarga, hindari untuk merokok misalkan. Itu menjadi kata kunci supaya jangan sampai dibelikan sesuatu yang tidak memberikan kontribusi memperbaiki asuhan gizi buat. Tapi kuncinya bukan hanya 14% itu, gimana kita bisa mempertahankan kesinambungan program dalam tanda kutip, peran pemerintah, peran masyarakat, peran media, peran akademisi dibutuhkan di situ untuk sama-sama saling mengingatkan. Gede sampai 10R. 2, 3. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk stunting, isu stunting di Jawa Timur ini persoalannya banyak faktor yang menyebabkan stunting. Tidak hanya faktor kemiskinan, tetapi di sana ada faktor untuk pola asuh, bahkan budaya juga menjadi salah satu faktor penyebab dari stunting. Nah, saya berharap bahwa stunting ini menjadi bagian dan semua harus berperan serta, baik dari pemerintah, kemudian dari pihak swasta, bisa juga dari perguruan tinggi dan insan media. Saya berharap untuk bersama-sama kita menurunkan stunting yang terkhusus di Jawa Timur ini. Insya Allah nanti di tahun 2024 bisa mencapai 14%. Baik, terima kasih. Acara hari ini adalah rakor untuk dana alokasi khusus untuk stunting. Jadi stunting ini dari BKKBN yang diamanahkan dalam Perpres 72 menjadi ketua pelaksana. Nah, begitu sehingga ada dana pendampingan, tapi tidak banyak, bersifat supporting saja ke pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus fisik dan non fisik. Nah, pada rakor kali ini kita akan mengevaluasi senyampang, masih ada beberapa bulan lagi supaya nanti serapan dana DAK di Jawa Timur ini bisa optimal, dan tentu saja kita berharap bahwa support ini bisa menurunkan stunting di kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi sebenarnya menurut Ibu Gubernur itu alat jitunya itu hanya IGI. Jadi inisiasi, kolaborasi, dan yang satu lagi adalah inovasi. Nah, kami berharap bahwa semua sektoral, multisektor, pihak swasta dan masyarakat itu bisa melaksanakan ini. Dan yang terpenting kepada masyarakat, kami bermohon untuk stunting ini bukan penyakit dan bukan aib. Mari kita sama-sama untuk bagaimana keluarga-keluarga yang berisiko stunting ini bisa mencegah adanya kelahiran stunting baru di Jawa Timur.